Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di akhir pekan saya akan menganalisa lagi indeks dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ada LPPF, kedua LPKR, ketiga Power, keempat PPRO, dan kelima SMBR. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari Jumat ditutup turun ya 0,4%, ke level harga 5.571, sempat rebound menyentuh level tertingginya di 5.628, tapi kemudian dibawa turun. Dan Bapak Ibu bisa lihat asing di hari Jumat net sell di 548 miliar. Transaksi ada di 12,2 triliun, ya masih tinggi ya walaupun asing jualan. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG hampir menutup gapnya ya di 5.638, tapi ISG pada hari Jumat cuma naik tertingginya di 5.628. Ya sedikit lagi, dan Bapak Ibu bisa lihat transaksi di hari Jumat juga volumenya sangat besar ya. Apakah ini sudah rawan koreksi karena hampir menutup gap? Ya kita lihat aja ke depannya ya. Sepertinya ya ISG kemungkinan akan koreksi dulu ya. Ya maksimal nggak lebih dari 5.400 inilah koreksi ISG. Jadi ISG sampai akhir tahun ya akan bermain di range harga 5.400 ini, supportnya sampai 5.600 ya, di daerah sini lah. Indikator MACD juga mulai melandai. Bar chart di atas nol juga makin tipis ya, nih makin turun. Jadi ya rawan koreksi lah ISG. Kalaupun rebound ya reboundnya nggak lebih dari 5.740 lah daerah sini ya. Itu pun kalau mampu ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada LPPF. LPPF pada hari Jumat ditutup turun 1,86%, ke level harga 1050 ya. Sempat naik di hari Kamis 2,36%. Dan Bapak Ibu bisa lihat LPPF masih di koleksi asing. Asing sudah net buy saham LPPF ini 2 minggu. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal LPPF akan bagus kalau sudah di atas 1090 sampai 1100 ya. Kalau LPPF mampu tutup minggu depan di atas 1090 sampai 1100, Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Cut lossnya di 1010 atau 1020 dengan potensi kerugian di 7 sampai 8%. Take profit terdekat ya di dekat-dekat resisten dan baiknya EMA 150 di 1250 ya, sekitar 14%. Jadi seperti ini strateginya ya. Dan LPPF kalau konfirmasi tutup di atas 1100 ya, untuk LPPF kalau konfirmasi tutup di atas 1100, LPPF kemungkinan besar ya tidak akan ke bawah lagi ya, dan dia akan bermain di range harga 1100 sampai 1720 ini. Jadi sideways di daerah sini sebelum dia akan konfirmasi bullish secara parsial. Kalau dia bisa mampu tutup di atas 1750, terindikasi LPPF akan bullish secara parsial, dan target selanjutnya ke 2400 bahkan ke 3200 untuk LPPF. Jadi seperti itu untuk LPPF. Volume juga mulai kelihatan dan mulai meningkat ya, arah LPPF ke atas ya. Minimal akhir tahun akan menguji 1400 ini ya. Terdekatnya 1400 bahkan bisa ke 1720. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada LPKR. LPKR pada hari Jumat ditutup turun 1,25%. Setelah hari Kamis dia naik 19,4%. Kita lihat saham LPKR masih dijual asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR potensi bagus kalau sudah di atas 164 ya. Kalau konfirmasi tutup di atas 164, arah selanjutnya ke 195. Apakah di bawah sini sudah bisa spekulasi buy? Belum bisa Bapak Ibu. Mending buy di atas 164, di 165 sampai 166 ya. Cut lossnya di 157 sampai 158. Jadi seperti itu strateginya untuk LPKR. Wait and see dulu. Semoga LPKR minggu ini bisa tutup di atas 165 ya. Potensi bagus kalau udah di atas 165, dan akan berpotensi lebih bagus kalau LPKR sudah di atas 200 ya. Target selanjutnya ke 240
bahkan bisa ke 280. Jadi seperti itu untuk LPKR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Power pada hari Jumat ditutup koreksi ya 2%, setelah hari Kamis dia naik tinggi di 11,45%, dan Power juga masih dibeli asing. Kita langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal Power potensi bagus untuk Power. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau bisa spekulasi buy ya, tapi dengan resiko false breakout. Nah, cut loss saja di 675 sampai 670, take profit di 775 ya. Jadi cut lossnya di sekitaran 5% dan take profitnya di sekitaran 8-9%. Jadi cukup aman untuk Power. Sepertinya kalau satu candle lagi masih di atas 700 ya, terkonfirmasi Power breakout resisten kuatnya atau resisten sideways-nya di 690, dan arah selanjutnya ya terdekat ke 775 bahkan ke 850 di akhir tahun untuk Power. Target akhir tahun ke 850 untuk Power. Tapi ya ke situ juga ada prosesnya, ada naik turunnya ya. Selama koreksinya koreksi wajar tidak lebih dari 700 ya, potensi Power akhir tahun ke 852. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada PPRO pada hari Jumat ditutup naik sangat tinggi ya, 26% ke harga 67. Kita lihat asing tapi masih net sell saham PPRO. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PPRO ya bisa dikatakan PPRO sudah bullish ya, karena sudah breakout dynamic resisten EMA 200. Potensi terdekat PPRO menguji 70. Menguji 70. Kalau itu maupun di breakout lagi ya arahnya ke terdekat ke 80. Dan kalau put koreksi ya koreksinya harusnya PPRO tidak lebih dari 60. Jadi harga PPRO sekarang sudah di area pertengahan, mending nunggu buy on breakout. Kalau dia bisa naik di atas 70 bisa spekulasi buy. Cut lossnya di 67 sampai 68, target profit take profit di 80, bahkan kalau mampu breakout ya dia akan menutup gap di 86 ya. Semoga ini tidak false breakout ya untuk PPRO. Kalau dua candle lagi di atas 60 terkonfirmasi PPRO tidak akan ke 50 lagi ya, karena indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga mulai tinggi ya. PPRO sudah mulai dilirik oleh investor, dan yang trader juga sudah mulai masuk saham PPRO karena volume meningkat. Jadi seperti itu aja untuk PPRO. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada SMBR pada hari Jumat ditutup di harga 645 sama harga penutupan pada hari Kamis. Hari Kamis SMBR naik 9,2%, dan SMBR sudah mulai dibeli asing sudah net buy di 4 hari. Kita langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal SMBR sudah di area pucuk, dan SMBR ini akan bagus kalau sudah mampu breakout dari 655. Kalau konfirmasi tutup di 655 minimal di 660, arah selanjutnya SMBR ke 800 bahkan bisa ke 990 bahkan ke 1000. Dan harusnya SMBR kalau konfirmasi tutup atau breakout 650 ya, SMBR tidak akan ke bawah lagi. Jadi range sideways-nya ya di 650 sampai 800 bahkan ke 1000 ini ya. Jadi di daerah sini SMBR akan bermain di 3 bulan ke depan sampai 4 bulan depan, ke bulan Maret sampai April ya. Jadi di daerah sini dia akan bermain. Kalaupun dia mampu breakout dari 1000 itu sangat bagus ya. Tapi kalau saya lihat ya dia akan bermain di range harga ini di 655 supportnya dan 1000 lah resistannya. Jadi seperti itu aja untuk SMBR. MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, dan SMBR ini sudah terkonfirmasi juga breakout dynamic resisten EMA 20 dan EMA 60, dan Bapak Ibu bisa lihat moving average yang kecil sudah di atas moving average yang besar.
Jadi potensi bagus untuk SMBR. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Berneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dukung channel Berneo Trader, bisa klik di deskripsi saweria.co/BorneoTrader, bisa support di situ, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.